Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum, Ibu Anissa Hakim, SPD MSc. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya dengan NIM 43.222.01007. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil penelitian saya mengenai signifikansi dari utilitas aset tak berwujud, efisiensi aset tetap, dan solvabilitas terhadap nilai perusahaan terhadap perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, di sini kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Jadi di sini kita akan membahas mengenai yaitu ada uji asumsi publik. Yang pertama itu ada uji normalitas, yaitu pada uji ini tuh bertujuan untuk menentukan apakah residual dari model regresi itu terdistribusi secara normal. Nah, distribusi normal pada residual itu adalah tanda bahwa model regresi yang digunakan itu kuat. Nah, pada penelitian ini tuh perangkat lunak SPSS-nya itu digunakan untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov non-parametrik. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusi datanya itu dianggap normal. Selain itu, normal probability plot juga digunakan untuk memeriksa distribusi data yang dimana pada model regresi yang baik itu harus memiliki data yang terdistribusi normal. Lalu hasil uji normalitasnya itu menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan bahwa semua variabelnya dari X1 sampai X4 itu memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Nah, hasil uji normalitasnya itu menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan bahwa semua variabelnya itu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2. Lalu nilai ini tuh berada di atas ambang batas 0,05 yang mengindikasikan bahwa data untuk keempat variabelnya itu mengikuti distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang kedua, yaitu ada uji hetero. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varians dari residual adalah konstan. Nah, heteroskedastisitas itu dapat menyebabkan estimasi yang tidak efisien dan dapat mempengaruhi hasil uji hipotesis. Nah, penelitian ini itu menggunakan grafik residual untuk memeriksa pola yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Nah, hasil analisis heteroskedastisitas berdasarkan model regresi ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel independennya itu berada di atas ambang batas 0,05. Nah, variabel X1 ini memiliki nilai signifikansi 0,998, lalu X2-nya itu 0,738, X3-nya sebesar 0,395, dan X4-nya itu sebesar 0,377. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel independen tersebut dengan nilai residual absolutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas dalam model ini. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Kemudian, yang ketiga, kita membahas mengenai uji multikolinearitas. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam model regresi. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Penelitian ini memeriksa adanya hubungan antara variabel bebas untuk memastikan bahwa tidak ada multikolinearitas yang signifikan. Nah, semua variabel memiliki nilai toleransi mendekati 1 dan nilai VIF di bawah 10 yang menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas dalam model ini. Dengan demikian, pada model uji multikolinearitasnya itu dapat diinterpretasikan sebagai model yang memenuhi asumsi kolinearitas. Kemudian yang keempat yaitu uji autokorelasi, yang dimana uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode yang berbeda. Autokorelasi itu dapat terjadi dalam data deret waktu dan dapat mempengaruhi validitas model regresi. Yang dimana pada penelitian ini kita menggunakan Durbin Watson test untuk mendeteksi adanya autokorelasi.
Nah, nilai Durbin Watson-nya ini sebesar 2,047 yang dimana mendekati angka 2 yang mengindikasikan tidak adanya autokorelasi dalam residual model. Nah, pada uji hipotesis pada penelitian ini kita menggunakan 4, yaitu analisis regresi, yang kedua ada uji T, ada uji F, dan koefisien determinasi. Pada uji hipotesis analisis regresi, nah, analisis regresi ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, pada model ini menggunakan metode ordinary least square atau OLS dan diolah menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil koefisien regresi ini menunjukkan bahwa untuk model ini, konstanta yang memiliki koefisien sebesar 0,394 dengan nilai signifikansi 0,015, yang berarti signifikan secara statistik ini menunjukkan bahwa ketika semua variabel independennya bernilai 0, dan prediksi dari variabel dependennya adalah 0,394. Untuk variabel X1, koefisiennya sebesar 0,221 dengan nilai signifikans 0,178 yang menunjukkan bahwa pengaruh terhadap Y tidak signifikan secara statistik. Untuk X2-nya, koefisien sebesar 0,104 dengan nilai signifikansi 0,178 juga menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap Y tidak signifikan. Lalu untuk X3-nya, koefisien sebesar 0,35 dengan 355 dengan nilai signifikansi 0,019 itu menunjukkan bahwa variabel ini tuh berpengaruh signifikan terhadap Y pada tingkat signifikansi 5% terakhir. Untuk X4-nya, koefisiennya itu sebesar min 0,001 dengan nilai signifikansi 0,943 yang menunjukkan bahwa variabel ini tuh tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, hasil analisis regresi ini menunjukkan bahwa hanya variabel X3 yang berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan untuk X1, X2, dan X4-nya tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, model regresi secara keseluruhan itu tidak signifikan dan hanya menjelaskan sebagian kecil dari variabel dalam variabel dependennya. Mungkin penelitian ini tuh perlu mempertimbangkan variabel lain atau model yang lebih kompleks untuk meningkatkan kemampuan prediksi. Kemudian kita masuk ke dalam uji hipotesis, yaitu pada uji T-nya. Nah, uji T-nya digunakan untuk menentukan apakah masing-masing variabel independennya memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individual. Jadi, mari kita jelaskan satu persatu terhadap hasil dari uji T untuk setiap variabelnya. Pada X1, nilai T-nya sebesar 1,358 dengan signifikansi 0,178 yang menunjukkan bahwa X1 itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y, karena nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,05. Yang kedua, pada X2, nilai T itu sebesar 0,593 dengan signifikansi 0,555 menunjukkan bahwa X2 itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y, karena nilai signifikansi jauh lebih besar daripada 0,05. Lalu untuk X3, itu nilai sebesar 2,380 dengan signifikansi 0,019 menunjukkan bahwa X3 itu memiliki pengaruh signifikan terhadap Y pada tingkat signifikansi sebesar 5%, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian untuk X4-nya, nilai T-nya sebesar min 0,072 dengan signifikansi 0,943 menunjukkan bahwa X4 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y karena nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya pada uji T ini adalah hanya variabel X3 yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y, sedangkan X1, X2, dan X4 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks model regresi yang dianalisis, X3 adalah satu-satunya yang menunjukkan dalam konteks model regresi yang dianalisis pada X3 adalah satu-satunya variabel independen yang memberikan kontribusi yang berarti terhadap perubahan nilai Y-nya. Kemudian kita masuk ke dalam uji F. Nah, pada uji F, itu digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Nah,
hasil uji F ini menunjukkan bahwa nilai F sebesar 2,0649 dengan signifikansi 0,092 yang lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan itu tidak signifikan dalam memprediksi variabel dependen Y, karena variabel independen secara bersama-sama tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan Y. Nah, pada interpretasinya, yaitu pada hipotesis uji, yaitu semua kita masuk ke dalam hipotesis 0, yang dimana semua koefisien regresi dari variabel independen sama dengan 0, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Setidaknya ada satu koefisien regresi yang tidak sama dengan 0, yang berarti ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Kemudian kita masuk ke dalam kriteria pengambilan keputusan. Nah, jika p-value itu lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis nolnya itu ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nolnya diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Jadi, hasil uji F-nya itu adalah dalam hasil yang diperoleh, p-value-nya adalah 0,092 yang lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa H0-nya itu diterima. Kesimpulannya adalah model regresi secara keseluruhan itu tidak signifikan dalam memprediksi variabel dependennya. Dengan kata lain, variabel independen secara bersama-sama tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan nilai Y. Lalu uji F ini menunjukkan bahwa meskipun ada variabel independen yang berpengaruh signifikan secara individual, secara keseluruhan model regresi itu tidak dapat dianggap signifikan. Ini berarti bahwa variabel independennya yang digunakan dalam model ini tuh tidak cukup kuat untuk menjelaskan variasi dalam variabel dependen secara kolektif. Lalu kita masuk ke dalam koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi dalam penelitian ini tuh diukur dengan nilai R² yang digunakan untuk menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam model regresi itu dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependennya. Hasil koefisien determinasi itu menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,086 yang berarti hanya 8,6% variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model ini. Nah, interpretasinya adalah pada koefisien determinasi, nilai R² itu sebesar 0,086 menunjukkan bahwa hanya 8,6% variasi dalam variabel dependennya yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu ada X1, X2, X3, dan X4 yang dimasukkan ke dalam model. Nah, ini berarti bahwa sebagian besar 91,4%-nya variasi dalam Y itu tidak dapat dijelaskan oleh model ini dan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis. Kemudian ada adjust R² yang dimana nilai adjust R²-nya itu sebesar 0,044 memberikan penyesuaian untuk jumlah variabel independen dalam model. Nah, ini berguna itu untuk menghindari overfitting di mana model itu terlalu kompleks dan tidak generalizable. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen, kemudian kontribusi variabel independen terhadap penjelasan variasi dalam Y-nya itu menjadi lebih rendah, yaitu hanya 4,4%. Kemudian kita masuk ke dalam statistik deskriptif. Nah, yang dimana berdasarkan hasil statistik deskriptifnya itu, setiap variabel itu memiliki karakteristik penyebaran data yang beragam. Yang dimana variabel X1 itu memiliki nilai minimum sebesar 0,30 dan maksimumnya sebesar 0,66 dengan rata-rata 0,4921 serta standar deviasinya itu sebesar 0,08868 yang menunjukkan bahwa penyebaran data yang relatif kecil itu serupa dengan itu. Lalu variabel X2-nya memiliki nilai minimum sebesar 0,41 dan maksimumnya itu 0,77. Lalu rata-ratanya 0,5970 serta standar deviasinya itu 0,08345 yang juga mencerminkan penyebaran yang kecil dan terpusat di sekitar rata-rata. Sementara itu,
variabel X3-nya memiliki nilai minimum 0,20 dan maksimumnya yaitu 0,79 dengan rata-rata 0,3991 serta standar deviasinya yaitu 0,09767 yang menunjukkan penyebaran data yang sedikit lebih besar dibandingkan X1 dan X2 itu berbeda dari variabel lainnya. Nah, X4-nya itu memiliki rentang data yang lebih luas dengan nilai minimum sebesar 5,06 dan maksimumnya 8,90. Rata-rata variabel ini tuh sebesar 6,8949 dan standar deviasinya mencapai 1,05337 yang menunjukkan bahwa penyebaran data yang paling besar di antara seluruh variabel. Nah, variabel Y-nya memiliki nilai minimum yaitu 0,37 dan maksimumnya 0,97 dengan rata-rata 0,6993 dan standar deviasinya yaitu 0,14109 yang mencerminkan penyebaran data yang cukup kecil dan terpusat. Kesimpulan umumnya yang ini ada 3. Yang pertama yaitu dalam penyebaran data. Pada penyebaran datanya, variabel X4 itu memiliki penyebaran data yang paling besar, sedangkan X1, X2, dan X3-nya itu menunjukkan penyebaran yang lebih kecil. Kemudian variabel Y-nya memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan X1, X2, dan X3-nya, tetapi tidak sebesar X4. Dalam segi konsistensi data, standar deviasi yang kecil pada X1, X2, dan X3 itu menunjukkan bahwa data untuk variabel-variabel ini tuh cukup konsisten dan tidak banyak bervariasi. Sebaliknya, kalau X4 itu menunjukkan variasi yang signifikan yang mungkin mencerminkan perbedaan yang lebih besar dalam data yang diukur. Lalu rata-rata dari setiap variabel itu memberikan gambaran tentang nilai tengah dan kecenderungan umum dari data yang dianalisis yang dapat digunakan untuk memahami pola dan karakteristik dari setiap variabel dalam konteks penelitiannya. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai signifikansi dan dari utilitas aset tak berwujud, efisiensi tetap dan solvabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2023 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Itu ada 3, yaitu ada utilitas aset tak berwujudnya, lalu ada efisiensi aset tetap dan solvabilitas. Nah, pada utilitas aset tak berwujud, ini menunjukkan bahwa utilitas aset tak berwujud itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, aset tidak berwujudnya itu seperti merek, paten, dan hak cipta, yaitu memberikan keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan di mata investor. Yang kedua, pada efisiensi aset tetapnya itu efisiensi penggunaan aset tetap itu juga memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai perusahaan, yang dimana perusahaan itu mampu mengelola dan memanfaatkan aset tetap secara efisien yang akan mendapatkan hasil yang lebih baik, yang berdampak positif pada penilaian perusahaan di pasar. Lalu yang ketiga ada solvabilitas. Nah, solvabilitas ini memiliki pengaruh yang beragam terhadap nilai perusahaan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio solvabilitas yang baik itu cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi, meskipun ada beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh negatif. Yang keempat itu ada implikasi terhadap investor. Nah, temuan ini tuh memberikan wawasan kepada investor bahwa aspek-aspek seperti pengelolaan aset tidak berwujud, efisiensi operasional, dan kesehatan finansial perusahaan itu harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan investasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.